semuanya, salam Pancasila. Jadi kali ini aku akan membahas tentang budaya hukum Pancasila yang ada pada masyarakat Indonesia. Mulai dari budaya hukum di masyarakat, pembangunan, penegakan, serta implementasi dari budaya hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apa sih budaya hukum Pancasila itu? Nah, jadi budaya hukum itu menjelaskan tentang kaitan perilaku sosial di dalam hukum, sehingga budaya hukum mengkaji peran aturan dalam suatu masyarakat, serta tanggapan umum masyarakat terhadap gejala-gejala hukum. Dan tentunya hal tersebut merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai perilaku hukum yang seharusnya sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian kita lihat ke pembangunan serta penegakan hukum di Indonesia. Nah, pembangunan dan penegakan hukum tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dalam perjalanan penegakan hukum harus dapat mencapai keadilan berdasarkan Pancasila. Halo semuanya, tentunya teman-teman semua sudah lihat dong video sebelumnya yang dimana membahas tentang budaya hukum Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman juga pastinya tahu bahwa Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, yang dimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pancasila berada di urutan paling atas, yaitu dalam segala bentuk regulasi pembuatan hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila loh. Kalau kita membahas tentang apa aja sih budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila, let's check it out. Kita lihat dari sila yang pertama, yaitu pada tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, yang dimana ayat 1 menyatakan negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada ayat 2 di dalamnya menyatakan bahwa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, semua masyarakat Indonesia tentunya harus menghargai perbedaan tersebut. Namun, ada beberapa orang yang tentunya belum bisa menerima perbedaan tersebut. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tentunya tidak boleh terlepas dari yang namanya sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana juga diatur dalam perundang-undangan. Nah, undang-undang yang mengatur salah satunya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang dimana pada pasal 5 yaitu ayat 1 berisikan tentang setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sini tentunya setiap manusia berhak untuk hidup, berhak untuk melanjutkan hidup, mendapatkan pendidikan, dan berhak untuk diperlakukan adil sama rata di mata hukum. Kemudian sila ketiga, yaitu sila yang berisikan tentang persatuan Indonesia, juga diatur dalam perundang-undangan loh, yang dimana kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kemerdekaan serta melanjutkan kemerdekaan tersebut. Kemudian pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga diatur dalam perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 22 ayat 3 yang berisikan tentang setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat, yang dimana setiap orang memiliki hak politik yang sama, kebebasan mengemukakan pendapat di depan umum, dan mendapatkan keadilan dalam permusyawaratan dalam mencapai suatu mufakat. Kita lanjut pada sila yang kelima, yaitu sila terakhir yang berisikan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan implementasi dari sila yang kedua, atau sila ini merupakan yang dimana setiap aturan hukum yang ada di Indonesia tentunya harus sesuai dengan sila yang kelima, karena aturan itu dibuat untuk masyarakat dan masyarakat harus terbiasa dengan segala aturan atau regulasi hukum yang telah dibuat.
Nah, oleh karena itu, itulah yang dinamakan dengan budaya-budaya masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Jadi, dalam pembentukan hukum yang ada di Indonesia tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, namun seperti yang kita lihat pada kondisi Indonesia saat ini yang memiliki berbagai macam kubu. Menurut saya, masyarakat Indonesia tidak hanya pro terhadap kebijakan pemerintah. Banyak oknum yang beberapa kontra terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Banyak sekali masyarakat yang masih bertentangan dan tidak percaya akan hukum yang ada di Indonesia. Itu karena hukum dianggap masih tumpang tindih akibat dari segelintir aparat yang masih menyalahgunakan kewenangan serta kebijakan yang dimana hukum dinilai tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Jadi tugas pemerintah saat ini adalah memaksimalkan aturan hukum di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Nah, mulai dari memperbaiki tata pemerintahan mereka dengan memperbaiki kualitas diri, sistem birokrasi, kualitas penegakan hukum, dan lain-lain, supaya tingkat kepercayaan masyarakat itu terhadap penegakan hukum meningkat. Dan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, tentunya hukum itu sendiri akan menjadi lebih efektif. Karena penegakan hukum itu tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, namun terjadi juga ketika seseorang berhasil melakukan aturan hukum itu sendiri yang sesuai, dan itu termasuk ke dalam penegakan hukum. Jadi itulah penjelasan tentang budaya hukum masyarakat di Indonesia, yang dimana budaya hukum itu sendiri berasal dari pemikiran sosial masyarakat yang menjadikan komponen aturan hukum itu yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan doakan semoga saya mendapatkan nilai yang baik dari Bapak Setio. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam Pancasila. Dadah.